Ada yang sedikit unik dalam langkah Cina menjalankan perekonomiannya. Jika negara-negara di dunia memilih untuk berhutang ke luar negeri melalui bank sentral untuk menjalankan negara, Cina merupakan negara yang tidak perlu khawatir terjerat hutang. Kalau bank sentral negara lain menunggu hutang dulu baru cetak uang, Cina tidak demikian. Biasanya, bank sentral tiap negara, satu-satunya otoritas negara yang berhak menentukan jumlah uang beredar, tidak akan mau mencetak uang sendiri. Walaupun mereka sebenarnya punya hak untuk mencetak uang sendiri tanpa backup hutang luar negeri atau dolar. Ini disebut dengan printing money. Di saat corona begini, tentunya banyak negara yang membutuhkan tambahan dana untuk mengatasi pandemi, mulai dari penambahan anggaran untuk kesehatan hingga stimulus ekonomi untuk membangkitkan kembali ekonomi negara yang sempat anjlok akibat lockdown atau PSBB. Jika pasokan uang di pemerintahan sudah menipis, mengapa bank sentral tetap tidak mau mencetak uang sendiri, malah memilih untuk berhutang ke luar negeri atau ke lembaga bank atau pinjaman dunia seperti World Bank dan IMF? Sebelum kita membahas ini, ada baiknya kita lihat bagaimana Cina mengelola ekonominya dulu sehingga menjadi negara termaju nomor 2 di dunia, dengan ekspor terbesar nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Dahulu, Cina terkenal sebagai negara yang sangat komunis. Komunis bukan berarti negara tak bertuhan ya. Ini adalah isu yang salah yang dihembuskan saat peristiwa G30 SPKI tahun 1965 sebelum Presiden Soekarno lengser. Komunis sebenarnya adalah paham bernegara, di mana artinya segala hal adalah milik bersama, tidak ada status sosial dalam masyarakat, tidak ada pihak yang memiliki dominasi pada suatu aset, baik itu rakyat, kelompok, maupun agama sekalipun. Untuk bisa mencapai ini, maka pemerintah sebagai pemimpin negara harus mengatur segala hal. Pemerintah memiliki bisnis di negara yang dipimpin. Swasta tidak diberi kelonggaran sebebas pemerintah. Apapun proyek bisnis dan pembangunan vital dikerjakan oleh BUMN, bukan swasta. Pemerintahlah yang berkuasa mengendalikan pasar dan ekonomi negara. Sejak tahun 1978, Cina merubah sistem ekonominya. Yang semula sangat komunis, sekarang menjadi sosialis dengan karakteristik Cina. Yang semula bisnis-bisnis dimiliki oleh negara, sekarang mulai dibuka untuk swasta. Cina mengizinkan investasi asing masuk, dan rakyat dibebaskan untuk membuka berbagai macam usaha sendiri. Perubahan sistem ini sempat stagnan di tahun 1989 setelah terjadi protes besar di Tiananmen Square. Namun di tahun 1992 sistem ini dilanjutkan. Walau demikian, pemerintah tetap memberikan sejumlah regulasi dan mengontrol nilai mata uang agar perekonomian tidak menjadi anjlok. Hasilnya, di tahun 2010, Cina mengalahkan Jepang sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Bank Sentral Cina, People's Bank of China atau PBOC, memiliki cara yang sedikit unik untuk mengendalikan moneter negara. Jika negara-negara lain tidak bisa mengintervensi kebijakan moneter yang ditentukan oleh bank sentral, maka berbeda dengan PBOC. Di Cina, pemerintah bisa melakukan intervensi pada PBOC. Jadi, PBOC tidak bisa seenaknya menarik hutang dari luar negeri, mencetak uang, dan menarik peredaran uang seperti yang bank sentral negara lain lakukan. Bagaimana bisa Cina sekarang menjadi negara pengekspor terbesar kedua di dunia? Ada 3 hal yang unik yang dilakukan oleh PBOC dan pemerintah Cina. Yang pertama, pemerintah Cina terus menjaga nilai tukar yuan atau renminbi atau RMB yang menjadi mata uang Cina agar tetap lemah terhadap dolar. Caranya adalah PBOC mencetak uang sendiri atau printing money. Namun di saat yang bersamaan, uang-uang yang dicetak ini tidak disalurkan untuk kebutuhan konsumtif seperti subsidi atau bantuan bagi rakyat tak mampu, melainkan untuk investasi di sektor-sektor produktif atau manufaktur. Rakyat diizinkan memproduksi sebanyak mungkin barang, membuat sebanyak mungkin tiruan produk-produk negara maju, membuat tiruan teknologi negara maju yang diaplikasikan pada produk dalam negeri, lalu menjualnya kembali ke dalam negeri dan ke luar negeri atau ekspor dengan harga yang sangat murah, bahkan lebih murah dari produk-produk yang biasa dihasilkan oleh negara maju. Pemerintah terus berkomitmen agar nilai tukar yuan terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah, sehingga harga jual ekspor tetap murah. Yang penting, rakyat di Cina produktif dan bisa menekan angka pengangguran. Padahal logikanya, jika suatu negara berubah menjadi negara pengekspor, maka seharusnya nilai mata uang negara pengekspor itu jadi naik dan menguat terhadap mata uang lain.
bahkan dolar Amerika Serikat atau USD sekalipun. Tapi pemerintah Cina tidak mengizinkan ini terjadi. Jika yuan menguat, maka PBOC akan mencetak uang lagi agar nilainya tetap rendah, sehingga ekspor terus naik dan angka pengangguran terus mengecil. Cara yang dilakukan China ini identik dengan sebutan Modern Monetary Theory atau MMT. Walaupun Cina tidak secara gamblang mengakuinya, tapi banyak orang beranggapan bahwa sistem printing money yang dilakukan oleh Cina selaras dengan MMT. Dengan cara seperti ini, Cina tak perlu lagi khawatir terjerat hutang luar negeri. Justru sekarang, Cina telah menjadi negara pemberi hutang. Bahkan di Amerika Serikat pun, sebagian besar hutang luar negerinya didapat dari Cina. Yang kedua, PBOC mengkonversi surplus perdagangan menjadi hutang. Dalam kasus ini, Amerika Serikat dan Cina telah menjadi contoh. Impor Amerika Serikat dari Cina jauh melebihi jumlah ekspor produk Amerika Serikat ke Cina. Dalam hal ini, Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan, sedangkan Cina mengalami surplus perdagangan. Defisit perdagangan yang diterima Amerika Serikat ini dapat dikonversi ke dalam hutang di rekening The Fed, bank sentralnya Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat akhirnya memiliki hutang terhadap Cina. Dan Cina sekarang jadi negara penghutang terbesar kedua bagi Amerika Serikat. Yang pertama dipegang oleh Jepang. Hutang-hutang ini disalurkan melalui bank sentral masing-masing negara. Yang ketiga, Cina menginisiasi pembangunan infrastruktur di Belt and Road Initiative atau BRI, di mana Cina ingin membangun jalur perdagangan lengkap dengan infrastrukturnya di negara-negara kawasan di Asia dan Eropa. Ini sama saja dengan mengulang kejayaan jalur sutra di masa lalu. Silakan Anda cek kembali sejarah bagaimana Cina menjadi bangsa yang besar karena kesuksesannya membangun jalur sutra untuk perdagangan internasional. Bagaimana Cina membangun BRI ini? Cina dengan kekuatan ekonominya membentuk Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB. Negara-negara yang menjadi jalur dari Belt and Road Initiative ini akan diberi hutang oleh AIIB untuk membangun infrastrukturnya yang berguna untuk kepentingan BRI. Indonesia termasuk negara yang menjadi jalur dari Belt and Road Initiative, dan sudah ada beberapa proyek infrastruktur yang disepakati Cina dan Indonesia akan dibangun demi kelancaran BRI. Apakah proyek-proyek ini didanai dari hutang AIIB? Hutang AIIB sendiri banyak menuai kontroversi, karena bunga yang diterapkan jauh lebih tinggi daripada bunga yang biasa diterapkan oleh World Bank dan IMF. Bahkan ada yang menyebut bahwa bunga pinjaman dari AIIB mirip seperti bunga pinjaman komersil. Dan untuk meminjam di AIIB, negara harus menyertakan jaminan atau kolateral, mirip seperti ketika kita meminjam ke bank. Ini tentu saja menjadi kecemasan sendiri bagi IMF dan World Bank. IMF pun mulai memperingatkan negara-negara yang terlibat dalam Belt and Road Initiative agar waspada terhadap hutang yang ditawarkan oleh AIIB. Karena jika negara gagal membayar hutang ke AIIB, maka IMF lah yang akan merestrukturisasi hutang negara. Dari langkah-langkah yang ditempuh oleh Cina ini, tak heran jika Amerika Serikat terlibat perang dagang dengan Cina. Selain ekspor barang yang sangat masif dengan harga yang murah,
Cina sekarang juga telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor 2 di dunia. Jika Cina tidak dihambat, bukan tidak mungkin Cina akan menyalip dominasi Amerika Serikat, menjadi negara adik kuasa selanjutnya di dunia. Jika langkah Cina dalam printing money berhasil membawa Cina menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 2 di dunia tanpa perlu terjerat hutang, mengapa kita tidak bisa meniru langkah Cina? Padahal Indonesia dan Cina merupakan negara yang memiliki banyak kemiripan, sama-sama memiliki penduduk terbanyak di dunia, sama-sama memiliki negara yang besar dan luas, dan sama-sama memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Malahan Indonesia menjadi negara pengekspor bahan baku. Untuk ekspor produk jadi masih sangat kurang, masih banyak yang mengandalkan impor dari negara lain. Jika kita lihat berita beberapa hari yang lalu, ada anggota DPR yang menyarankan BI untuk mencetak uang sendiri dalam mengatasi pandemi. Namun saran dari DPR ini justru menuai hujatan dan menjadi bahan lelucon di kalangan masyarakat. Apakah saran mencetak uang sendiri ini benar-benar buruk? Mari kita bahas di video-video selanjutnya.